Fokus redaksi dalam sepekan telah menghimpun banyak sekali informasi-informasi penting dan isu-isu penting yang terjadi di Kalimantan Timur. Dan kami memberikan perhatian khusus pada informasi mengenai rusaknya akses jalan darat menuju ke Kabupaten Mahakamulu. Di mana kerusakan akses jalan darat ini berdampak pada sektor ekonomi, melejitnya harga kebutuhan pokok di daerah perbatasan. Fokus redaksi pekan ini mengambil persoalan ini menjadi bahasan utama. Sebelum kita mulai membahas, kita akan ikuti terlebih dahulu cuplikan berita yang telah kami tayangkan dalam sepekan. Akses jalan menuju ke Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia kini dalam kondisi rusak parah. Bahkan kendaraan khusus seperti kendaraan double cabin pun harus ditarik oleh kendaraan sejenis untuk dapat melewati jalur ini. Di samping itu, jalan yang menghubungkan Kecamatan Long Bagun menuju Kecamatan Long Pahangai dengan jarak 83 km harus ditempuh selama lebih dari 7 jam. Bahkan tidak jarang kendaraan harus menginap karena tertanam dalam lumpur. Warga pun memilih menggunakan jalur sungai karena sulitnya akses jalan darat di wilayah Mahakam Ulu. Padahal kondisi riam dan arus sungai di wilayah setempat sangat berbahaya dan telah banyak merenggut korban jiwa serta menyebabkan kerugian material. Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Afun pun mendorong pemerintah pusat untuk segera melakukan perbaikan jalan hingga ke perbatasan Republik Indonesia Malaysia. Hal ini untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berujung pada tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ini supaya ditangani serius betul gitu, terutama pemerintah pusat gitu ya, karena ini kan jalan menuju ke perbatasan, batas negara juga, batas antar provinsi juga seperti itu gitu. Karena jalannya menuju ke Kalbar, kemudian menuju ke Kaltara juga seperti itu. Untuk diketahui, ruas jalan dari Kabupaten Kutai Barat menuju ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu di Kampung Ujoh Bilang sepanjang 140 km dan telah dilakukan pengaspalan sekitar 15%. Dari Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun menuju Kecamatan Long Pahangai sepanjang 83 km, sementara dari Kecamatan Long Pahangai hingga Long Apari sepanjang 75 km. Seluruh jalan di Kabupaten Mahakam Ulu ini mayoritas dalam kondisi rusak parah. Mardan Suaisman dari Mahakam Ulu melaporkan. Ya baik saudara, itu tadi sudah kita ikuti cuplikan berita terkait dengan jalan rusak yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu, dan ini menarik perhatian banyak kalangan karena sempat viral di media sosial. Setelah viralnya informasi mengenai jalan rusak yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu, lantas ada salah seorang legislator di Senayan, Dapil Kaltim dari Komisi 5 DPR RI langsung merespon di status media sosial dengan 5 poin terkait dengan kondisi dan bagaimana sebenarnya letak permasalahannya, apakah kemudian sudah mendapatkan sentuhan atau tidak. Legislator yang kemudian memberikan perhatian atau langsung memberikan tanggapan tersebut adalah Dr. Haji Irwan SIP MP, anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Kaltim. Bang Irwan, terima kasih Bang. Fokus redaksi sudah bisa bertemu dengan Bang Irwan hari ini. Siap, Bang Wan. Kami langsung tertarik melihat ketika itu terjadi menjadi perhatian penuh karena di media sosial sudah banyak yang kemudian memberikan perhatian. Bang Irwan langsung memberikan tanggapan dengan 5 poin, Bang. Ya. Apa sebenarnya yang kemudian terjadi yang kan Bang Irwan nggak lama telah berkunjung ke sana kan begitu? Ya. Silakan Bang. Ya, kalau saya memang prinsipnya itu kan responsif. Jadi di luar itu sebenarnya saya memang aktif juga di media sosial. Jadi pada saat melihat viral itu dan lokasinya di Mahakam Ulu dan ada beberapa bagian yang juga terhubung langsung dengan tugas saya juga sebagai wakil rakyat ya, bukan eksekutif. Makanya saya merespon dengan apa yang saya ketahui dan lakukan gitu. Dan ya alhamdulillah cukup mampu menjawab dan sekarang udah ini ya, udah calling down ya. Calling down ya. Ya, Bang Irwan, ini kan menjadi hal yang kenapa kemudian mendapatkan perhatian penuh karena posisinya kan Kabupaten Mahakam Ulu itu juga menjadi daerah perbatasan, di sana ada masyarakat, kemudian di satu sisi kondisi jalan rusak berdampak kepada masyarakat,
berdampak kepada harga pokok kebutuhan di sana yang cukup luar biasa, akhirnya meresponnya seperti itu. Tanggapan Abang sebenarnya gimana sih Bang? Respon itu sudah tepat atau harusnya bagaimana menurut dari perspektif Bang Irwan? Ya, kalau masyarakat yang menyampaikan itu tentu itu saya pikir wajar, normal dan karena mereka merasakan sehari-hari. Tetapi kalau kemudian dalam hal ini pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Wabub, itu sebenarnya harus kita lihat latar belakangnya. Makanya di poin itu kan saya informasikan terkait situasi dan kondisional segmen jalan menuju Mahulu. Iya. Karena begini, kalau bicara kewenangan pemerintah pusat, itu sebenarnya secara status jalan nasional itu dari Samarinda, Kota Bangun, Tenggarong Kota Bangun, kemudian Kota Bangun Kukar ya, kemudian ke Melak, Kutai Barat itu sampai di situ saja. Itu nasional sampai di sana? Sampai sana. Oke. Nah, Mahakam Ulu ini kan baru hasil dari pemekaran Kutai Barat. Ya, Kutai Barat hasil pemekaran dari Kutai gitu. Nah, sehingga jalan dari Kutai Barat ke Mahulu, dalam hal ini segmen dari Tering, Kutai Barat ke Longbagun, Makamulu itu dulu memang jalan HPH. Milik perusahaan? Ya, itu yang terdekat ya ke pusat pemerintahan Mahulu ya. Dari pusat pemerintahan Kutai Barat ke Mahulu itu, dari Tering ke Longbagun, itu ada akses jalan dulu HPH ya, HGU yang kemudian direncanakan oleh daerah ya, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi dalam hal ini itu yang aktif merencanakan Tering Longbagun itu. Nah, pasca pemekaran sampai dengan terakhir 2020 itu belum signifikan. Gitu loh. Nah, itulah yang kemudian saya dorong sejak tahun 2021 dibiayai oleh APBN. Oke. Nah, status jalannya non status. Non status ini bukan artinya itu kewenangan pemerintah pusat. Kalau ada jalan non status artinya itu jalan ya. Semua jalan itu statusnya belum tuntas sehingga dia tidak ada status. Apakah bisa dikatakan jalan non status itu sebagai jalan yang tanggung jawabnya bersama? Ya. Akhirnya penanganan semua bisa masuk, tetapi kalau jalan non status itu artinya tuh menandakan jalan itu baru. Gitu ya, baru naik. Mungkin tadinya misalnya jalan HPH, jalan perusahaan, kemudian dianggap strategis untuk menghubungkan kecamatan antar kecamatan atau kabupaten antar kabupaten, ya provinsi antar provinsi, baru kemudian nanti dilihat. Tetapi selama itu sebenarnya belum ada status jelas, itu kewenangannya jalan nasional dan lainnya, memang perencanaan apa-apa itu biasanya didorong oleh pemerintah daerah. Nah, makanya beberapa tahun itu direncanakan oleh pemerintahan provinsi gitu ya. Mereka juga udah masuk tuh pendanaan di situ tuh. Kemarin kata Pak Kadisnya tuh udah 300-an miliar tuh ya masuk ke mencoba merencanakan akses di Mahulu tuh, baik Tering Longbagun maupun Longbagun Pangai. Nah, karena saya melihat ini mulai bertahun-tahun itu tuh ada beberapa keluhan masyarakat dan lainnya, saya minta di 2021 itu ditangani Tering Longbagun ini. Dan alhamdulillah ya ada satu sungai besar situ namanya Sungai Ratah. Tahun 2022 ini udah tersambung. Kita buatkan jembatan, kemudian kita tanganin Tering Longbagun itu segmen 1 ya, kemudian segmen 2, 3 lanjut tahun ini sepanjang 75 km. Itu panjangnya 145 km tuh Tering Longbagun. Nah, 70 km-nya nanti akan ditangani oleh APBD provinsi. Nah, ini kita insya Allah kan tuntas gitu loh. Yeah. Nah, yang rame ini bukan segmen ini. Kemarin kita prioritaskan segmen ini karena segmen ini yang menghubungkan dengan ibu kota pemerintahan Makamulu di Longbagun. Ya. Ujo Bilang. Di Ujo Bilang. Iya, Longbagun, Kecamatan Longbagun. Nah, tiba-tiba muncul video rame itu segmen Longbagun Longpahangai yang selama ini juga disiapkan ditangani sebenarnya oleh dinas provinsi. Artinya baru tertangani yang sampai di Longbagunnya aja sekarang Bang ya? Iya. Yang menjadi masalah. Jalan existing yang ramai itu memang jalan HPH. Dulu kan kalau kita ke Longpahangai, Tiong Ohang yang Longapari itu memang pakai longboot. Nah, itu dulu jalan-jalan HPH aja.
Nah, kemudian direncanakan oleh pemerintah provinsi itu menjadi jalan gitu. Iya. Nah, kita juga melihat itu sampai dengan 2021. Wah, kalau ini kemudian ditangani oleh pemerintah daerah, tentu ini butuh pembiayaan yang besar. Maka Dan akan berat ya. kita carikan jalan. Makanya di tahun 2022 kemarin, di November sudah dipaparkan perencanaan akan ditangani oleh pemerintah pusat melalui pinjamannya Asian Development Bank, ya, karena itu memang bukan kewenangan yang langsung pemerintah pusat. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Yang ditangani ini, yang tadi mau dipinjamkan dari ADB, Ya. itu yang jadi masalah sekarang. Yang ribut ini, dan itu November 2022 sudah dipaparkan di depan Pak Wabub bahwa tahun ini 2023 itu akan disusun perencanaan, ya, readiness kriterianya harus tuntas, termasuk permasalahan tanah kiri kanan ini. Ada kemudian surat dari pemerintah kabupaten mengatakan bahwa tanah di situ tidak ada masalah sosial juga tidak ada masalah, sehingga pada saat nanti perencanaannya clear, pada saat pelaksanaan itu tidak ada permasalahan. Bang Irwan, saya ingin mendapatkan tanggapan dari Bang Irwan. Ketika ini sudah ramai menjadi perhatian masyarakat karena di media sosial luar biasa, dengan kondisi gambaran jalan yang seperti itu, ditambah lagi masyarakat yang mengeluh luar biasa di daerah perbatasan begitu. Apa yang kemudian di DPR RI khususnya di Komisi 5, Bang, menanggapi mengenai hal ini? Langkah apa yang kemudian bisa membantu masyarakat di Kabupaten Mahulu untuk kemudian mengatasi masalah itu, Bang? Karena kan kalau kita bicara mengenai itu kan proses ya. Mungkin pemerintah daerah juga sangat paham dengan proses. Namun ini berkaitan dengan kebutuhan yang tidak bisa kemudian menunggu proses itu gitu, Bang. Ya. Apa yang kemudian langkah yang dilakukan di DPR RI, Bang? Ya, jadi gini, ini kan pemerintah daerah juga harus tahu tahapannya kan, harus bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Tapi ingat, jalan itu sekarang existing, di situ terjadi pengelolaan sumber daya alam. Ada HPH yang memanfaatkan hasil hutan kayu, hutan alamnya, ya. Mungkin juga ada di bawah-bawahnya ada pertambangan, ada perkebunan. Ya harusnya sekarang dirawat spot-spot yang rusak itu, yang karena musim hujan kan ya, namanya juga jalan HPH kan, itu diaktifkan. Karena nggak mungkin ada program dari pemerintah pusat yang berupa preservasi, pemeliharaan, orang jalannya belum ditangani kok. Selama ini kan memang itu dalam tanggung jawab pemerintah provinsi. Yang sekarang kemudian dikasihkan solusi, tahapannya akan dibangun, ditingkatkan pakai dana Asian Development dari pemerintah pusat ini. Sehingga menurut saya ya, permasalahan jalan provinsi, jalan kabupaten memang banyak masih seperti itu kondisinya. Jangankan di Mahulu perbatasan, ya di pinggiran kota Samarinda, ya kan, di pinggiran di kecamatan-kecamatan di Kutai Kartanegara banyak masih jalan tanah. Ya itu makanya prioritas penggunaan dana APBD ya untuk yang sifatnya aktivitas akses masyarakat sehari-hari, dalam hal ini dari Long Bagun ke Long Pahange ke Yonghang itu juga harus ada gitu loh. Termasuk juga komunikasinya dengan pihak ketiga. Karena nggak mungkin dong ada preservasi di situ. Ya, sehingga menurut saya sih kita kawal bersama, perencanaan tahun ini selesai, tahun depan itu udah bisa tuntas. Kita ini ya berpikir, memikirkan, menyuarakan, dan mengawal itu terjadi. Tetapi kan tetap, sekarang siapa yang merespon permasalahan ini kan, makanya aku bilang kenapa saya respon dengan informasi, dan bukan hanya sekedar informasi, tetapi beberapa fakta bahwa kontribusi pemerintah pusat sudah ada sejak 2021 di situ. Saya melihat ya, menginspeksi pelaksanaan reservasi, rekonstruksi jalan dari Tenggarong, Senoni, Kota Bangun, Gusik, ya, Simpang Blusu, Melak, dari Tering saya jalanin tuh, ya, di Sungai Rata, kemudian ke Ujo Bilang. Memang butuh, saya bilang itu butuh. Tetapi perlu diingat bahwa existing jalan Tering Long Bagun, Long Pahange, Long Pahange Tionghohang ini memang
belum tuntas, makanya statusnya belum bisa naik sebagai jalan nasional, walaupun itu akan nanti menghubungkan dengan Kalbar. Baik. Gitu loh. Artinya Artinya pemerintah daerah perlu proaktif di sini, baik membantu menyiapkan perencanaannya, juga berkomunikasi aktif, karena ini bicara bukan duit 10.000, 20.000 ini. Masyarakat Mahulu, masyarakat Kutai Barat, dan masyarakat Kaltim pada umumnya harus tahu bahwa pemerintah pusat telah membuat perencanaan, ya, menangani jalan ini. Ya. Jadi mulai dari Kutai Barat, Tering, Long Bagun, ya satu segmen itu ya. Kemudian Long Bagun, Long Pahangai. Kemudian Long Pahangai, Tiong Ohang. Nah, Tiong Ohang nanti disambungkan ke batas Kalimantan Barat. Ya. Nah, nanti ini terhubung, pasti statusnya jadi jalan nasional. Naik pasti jadi jalan nasional, dan itu akan dipelihara tiap tahun. Jadi itu akan kemudian membuat kita terhubung dengan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi sebenarnya tahapan-tahapan ini yang harus dipahamkan ke masyarakat. Baik. Sehingga masyarakat juga tahu bahwa proses ini sudah dilakukan. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan, kondisi-kondisi di musim hujan, jalannya nggak bisa dilewat karena mungkin terendam air, kemudian berlumpur dan lain-lainnya, itu bisa kemudian diselesaikan, dibawa dengan keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah daerah, tanpa kemudian harus membuat keributan yang menihilkan ya peran-peran semua pihak. Gitu. Artinya pemerintah daerah siap berkomunikasi dengan Bang Irwan ya Bang ya. Oh, baik Karena kok. kan suara rakyat nih ya. Saya ini sahabat sama Pak Bupati. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Irwan. Perbincangan cukup singkat di Fokus Redaksi, kita mendapatkan perspektif yang berbeda terkait dengan hal ini. Tadi Bang Irwan sudah menggarisbawahi ya. Terkait itu perlu proses untuk penyelesaian jalan di daerah perbatasan di Makamulu. Namun demikian, di saat menunggu proses itu terjadi, memang harus ada komunikasi yang lebih intens oleh pemerintah daerah dengan semua kalangan, termasuk juga ada perusahaan, swasta, pemerintah provinsi, semua harus kemudian turut memberikan perhatian kepada kondisi ini. Demikian Fokus Redaksi untuk edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam sesi berbeda di Fokus Redaksi dengan bahasan yang berbeda juga. Saya Madi Kertayasa, terima kasih.